Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan bahas tentang diskriminan persamaan kuadrat matematika kelas 10 fase E. Oke, langsung saja di materinya. Yang pertama perlu diingat bahwasanya bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a, b, c bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Oke, perlu diingat ya. Ini yang perlu diingat teman-teman adalah a-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi ketika c-nya 0 berarti boleh. Itu sudah termasuk persamaan kuadrat, tapi a-nya yang di sini tidak boleh. Oke, teman-teman. Oke, perlu diingat lagi bahwasanya ketika kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, salah satunya dengan menggunakan rumus ABC. Oke, dengan menggunakan rumus ABC, kalian tahu rumusnya min B plus minus B kuadrat min 4AC diakarkan terus dibagi dengan 2A. Ya, ingat ya teman-teman, masih ingat ya dengan rumus ini. Dan kalian tahu ternyata di dalam akarnya ini adalah determinan. Ini adalah D. D ini adalah determinan, teman-teman. Ya. Jadi kalau dituliskan sebenarnya rumus ABC itu kalau dipersingkat itu rumusnya adalah min B plus minus akar D. D ini adalah apa tadi, teman-teman? Determinan per 2A. Oke, bisa ya. Ternyata determinan itu sudah pernah kita lakukan gitu teman-teman di rumus ABC. Oke, lanjut. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis diskriminan. Oke, jenis-jenis diskriminan ini ada 3 teman-teman, ada 3. Ya. Yang perlu kita ingat adalah rumus yang ABC tadi. Ya kan? Rumus ABC tadi di sini ada tanda plus minus. Kalian tahu kan tanda plus minus di sini buat apa sih, teman-teman? Jadi tanda plus minus ini artinya X1 dan X2-nya itu ada yang plus, ada yang min. Oke. Bisa jadi X1-nya itu min B plus B kuadrat min 4AC akar terus per 2A. Bisa jadi juga X2-nya itu adalah min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Jadi plus minus gunanya itu di sini, teman-teman. Ya. Kita bahas yang jenis yang pertama. Jika determinan lebih dari 0, akar determinan itu juga lebih dari 0. Akar-akar persamaan itu menjadi, oke, seperti yang aku bilang tadi teman-teman, ya. X1-nya min B plus determinan D. Akar D per 2A. Ya, sampai belibet deh. Oke, maaf teman-teman. Yang kedua, X2-nya min B, ya kan? Min akar D per 2A. Beda ya teman-teman. Terlihat bahwa X1 itu tidak sama dengan X2. Jadi persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang berlainan. Ya, beda ya teman-teman. Antara X1 dengan X2-nya dia berbeda. Terus, yang kedua, oke, akar real. Oke, bilangan real itu, biar mempertegas di sini teman-teman. Bilangan real itu bisa jadi dia bilangan yang positif. Bisa jadi dia bilangan yang negatif. Atau bisa pula dia bilangan pecahan juga. Itu bilangan real ya teman-teman. Oke, lanjut deh. Yang kedua jenisnya adalah determinan sama dengan 0 teman-teman. Jadi ketika determinannya 0,
akar determinan itu akar 0 berarti tetap 0 kan? Akar 0 kan tetap 0. Nah, akar-akar persamaannya menjadi seperti ini teman-teman. X1-nya min B plus 0. Oke, kalau plus 0 berarti dia tetap sama ya teman-teman. Nggak ngaruh ya di bilangannya. Terus yang kedua X2-nya min B min 0 per 2A. Ya kan? Dikurangi 0 tetap bilangannya tetap sama, dia nggak ngaruh ya teman-teman. Sehingga terlihat bahwa X1 sama dengan X2, yaitu min B per 2A. Perhatikan, kalau dia ditambah 0 nggak ngaruh di sininya. Ini juga kalau dikurang 0 nggak ngaruh juga. Makanya X1 dan X2-nya itu sama nilainya. Jadi persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama. Bisa ya teman-teman? Oke, yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka akar D bukan merupakan bilangan nyata, melainkan bilangan khayal. Oke, jadi persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Oke, contoh untuk bilangan yang khayal, tidak nyata atau tidak real, itu yang bagaimana teman-teman? Contohnya itu adalah misalnya di dalam akar itu ada bilangan negatif. Negatif. Ini adalah contoh bilangan yang tidak real. Karena apa? Karena bilangan akar itu diperoleh dari bilangan yang sama dikali dengan bilangan yang sama. Ya kan? Misalkan akar 4 itu diperoleh dari berapa, teman-teman? Diperoleh dari 2, ya kan? Dikali dengan 2. Ini adalah bilangan yang sama. Atau negatif 2 dikali dengan negatif 2, ketemunya adalah akar 4. Oke, akar 4 itu diperoleh bisa dari negatif 2 dikali negatif 2 atau 2 dikali 2. Nah, sedangkan kalau akarnya di dalam akarnya negatif, teman-teman, kan nggak mungkin, nggak bisa kan? Misalkan 2 dikali dengan negatif 2 biar bisa menghasilkan negatif di dalam akar. Nggak bisa teman-teman, ini bukan konsep suatu akar, karena konsep suatu akar ini adalah dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi misalkan 2 dikali 2 atau 3 dikali 3 atau negatif 2 dikali negatif 2 seperti itu. Jadi nggak mungkin banget kalau di dalam akar itu ada negatifnya. Jadi ini dinamakan bilangan yang tidak real. Oke, paham ya teman-teman? Oke, lanjut. Dapat disimpulkan bahwa persamaan AX kuadrat ditambah BX, bentar aku ganti pointer dulu, ditambah C sama dengan 0 dengan ABC adalah bilangan yang nyata dan A tidak sama dengan 0 mempunyai atau tidak mempunyai akar sebagai berikut. Ini kesimpulannya teman-teman. Ada 3 ya. Dimana determinan lebih dari 0 maka akarnya real. Terus determinannya sama dengan 0 maka akarnya real sama, ya kan? Kalau di atas tadi lebih dari 0 real berlainan. Kalau yang sama dengan 0 real sama. Nah, kalau kurang dari 0, determinannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Oke? Bisa ya, teman-teman? Lanjut. Kayaknya tadi kalau nggak dibarengi dengan contoh diaplikasikan dalam soal tuh kayaknya kurang gimana gitu ya teman-teman. Ya, kita aplikasikan di soal. Tunjukkan bahwa 2x kuadrat min 6 ditambah 2x ditambah 2m min 5 sama dengan 0 selalu mempunyai dua akar real yang berbeda untuk setiap m-nya. Oke, dari kesimpulan tadi, ini kesimpulan yang keberapa teman-teman?
mempunyai akar real yang berbeda. Ayo, yang berbeda itu berarti yang berlainan. Berarti dia kita buktikan bahwasanya determinannya itu lebih dari 0. Oke, dari sini teman-teman, dari persamaan ini, kalian tahu kan yang menjadi A, B, C-nya yang sebelah mana? Yang menjadi A-nya, ini kan, di depannya X kuadrat ini A-nya, ya kan? Yang di depannya X saja ini adalah B-nya. Terus yang di belakang sendiri ini adalah C-nya. Oke? Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kita masukkan di sini teman-teman. Rumusnya tadi, rumusnya determinan ini adalah B kuadrat min 4AC. Kita masukkan B kuadratnya yang ini, yang ada hijaunya ini di sini. Terus min 4 A-nya yang kuning, C-nya adalah yang biru. Ini. Sehingga diperoleh M kuadrat ditambah 4M ditambah 6 min 16M ditambah 40. Dari ini teman-teman ya. Dijabarkan jadi ini. Nah, sekarang kita operasikan yang sejenis ya. M kuadrat ini nggak ada ya temennya yang memiliki variabel yang M kuadrat, berarti dia berdiri sendiri. Nah, sekarang 4M min 16M. Ini sama-sama sejenis, berarti bisa dioperasikan, ya kan? Ketemu min 12M. 4 ditambah 40 ketemu 44. Oke, bisa ya sampai sini. Nah, ini teman-teman. Setelah itu, teman-teman ingat di materi sebelumnya bahwasanya ketika kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan dengan cara mencari kuadrat sempurna. Iya kan, teman-teman? Kuadrat sempurna ini berlaku juga di sini, teman-teman, ternyata ya. Di mana 44 itu bisa kita jabarkan 36 ditambah dengan 8. Sehingga M kuadrat, sehingga yang ini, teman-teman. Yang ini M kuadrat ini ditambah 36 bisa menjadi kuadrat sempurna. M min 6 ditambah 8. Oke. Nah, ini lebih simpelnya. Kita buktikan teman-teman ya. Kalian tahu nih teman-teman, kalau kita M-nya ini kita ganti dengan, misalkan kita pembuktian aja teman-teman. M-nya kita ganti dengan 1, otomatis 1 min 6 itu kan min 5. Min 5 dikuadratkan 25. 25 ditambah 8 itu sama dengan 33. Berarti lebih dari 0. Terbukti? Terbukti. Atau kalau enggak, coba aja yang negatif. Bilangan yang negatif, M-nya diganti negatif. Jadi negatif 1 misalkan. Negatif 1 dikurangi 6. Berarti negatif 7. Negatif 7 dikuadratkan tetap positif. Positif tambah positif ya tetap positif. Berarti tetap ya terbukti bahwasanya dia determinannya lebih dari 0. Oke, saya teman-teman. Oke deh, contoh yang kedua teman-teman. Oke, contoh yang kedua. Ini teman-teman. Tunjukkan bahwa persamaan ini bla 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 tidak mempunyai akar real untuk setiap M-nya. Oke, dari kesimpulan yang tadi teman-teman, berarti kesimpulan yang keberapa teman-teman? Kesimpulan yang ketiga. Tidak mempunyai akar real. Berarti determinannya kita buktikan ya teman-teman. Determinannya ini teman-teman, aku yakin udah bisa deh. Tinggal dimasukkan di rumusnya teman-teman ya. Sampai sini dia tetap menggunakan kaidah mencari persamaan kuadrat sempurna. Ketemu ini. Kita buktikan. Kita masukkan, misalkan satunya ini diganti dengan M-nya ini diganti dengan angka 1, teman-teman ya.
M-nya diganti dengan angka 1. Berarti kan nggak kelihatan ya. Ini. M-nya kita ganti dengan angka 1. Berarti 1 kurang 1, 0. 0 dikuadratkan tetap 0, ya kan teman-teman. 0 kali ini tetap 0. Ya kan? Tinggal negatif 8. Atau di sini deh, teman-teman, di sini. Ini kita ganti dengan 1. Ya. Min 7, 1 dikuadratkan dapat 1. Min 7 ditambah 14, M-nya diganti 1 lagi. Berarti 14. Berarti min 7 ditambah 14 dapat 7. 7 positif, ya kan? Dikurangi 15 dapat negatif 8. Tetap di bawah 0. Berarti terbukti bahwasannya determinannya adalah kurang dari 0. Masih bingung, teman-teman? Ini karena masih menggunakan variabel, kita gunakan yang pakai angka ya, teman-teman. Contoh yang pakai angka. Misalkan nih, teman-teman. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 2x min 3x min 5 sama dengan 0. Ini berupa angka semua ya. ABC-nya berupa angka, ya kan? Gimana, teman-teman? Bisa kan? Tinggal dimasukkan di rumusnya diskriminan. Apa? B kuadrat dikurangi 4AC, ya kan? Coba cari dulu jawabannya yang A, B, C, D, atau E. Setelah itu kita bahas. Bagi teman-teman boleh di-pause dulu kalau ingin mengerjakan. Oke? Lanjut kita bahas jawabannya adalah yang E. Tinggal dimasukkan ya, teman-teman. Yang menjadi A-nya adalah 2. Yang menjadi B-nya adalah negatif 3. Yang menjadi C-nya adalah negatif 5. Tinggal dimasukkan di rumusnya determinan, ketemu 49. Bisa? Oke? Oke. Next. Wah, ternyata sudah habis, teman-teman. Thanks for watching, teman-teman. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Oke, jangan lupa comment, subscribe, and like. Dan share ke teman-teman kalian biar belajar bareng-bareng sama kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.